Kemarin, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memberikan pengarahan pers. Mari kita dengarkan sedikit cuplikan dari apa yang dia katakan. Mereka seharusnya tidak menguji tekad Amerika Serikat, setidaknya tidak di bawah Presiden Donald Trump. Dia telah membuktikan berulang kali bahwa dia akan menepati apa yang dia katakan, dan jika mereka mengujinya, pada akhirnya mereka akan kalah. Dengan cara sulit, cara mudah, cara panjang, atau cara singkat, mereka akan kalah. Lalu dia mengatakan hal ini. Operasi Epic Fury telah selesai. Kami telah mencapai tujuan dari operasi tersebut. Saya tidak akan, Anda tahu, kami tidak berharap situasi tambahan terjadi. Kami lebih memilih jalan damai. Yang diinginkan Presiden adalah sebuah kesepakatan. Dia lebih memilih untuk duduk bersama, menyusun nota kesepahaman untuk negosiasi di masa depan yang mencakup semua topik utama yang harus dibahas, serta dibukanya sepenuhnya selat-selat itu agar dunia bisa kembali normal. Dan dia lebih memilih agar hal itu dinegosiasikan melalui jalur yang telah dikerjakan oleh Steve dan Jared, serta didukung oleh kita semua. Itulah jalur yang dia pilih. Namun sejauh ini, itu bukan jalur yang dipilih oleh Iran. Oke Mark, jadi memang ada retorika keras. Tapi juga ada pembicaraan tentang perdamaian. Kamu tahu bahwa Presiden Trump lebih memilih adanya kesepakatan. Dan saya ingin bertanya padamu, kamu tahu, kita semua di Israel. Dan bukan hanya di Israel, ngomong-ngomong saya rasa di Amerika Serikat kita juga mendengar hal itu. Telah bersiap untuk putaran baru pertempuran melawan Republik Islam. Baik oleh Amerika Serikat sendiri maupun bersama dengan Israel. Dan orang-orang Israel semua berkata, apakah kita akan perlu? Kita memang perlu. Bahkan banyak pemerintah kota telah membuka kembali tempat perlindungan dari bom. Lalu sebenarnya menurutmu apa yang sedang terjadi? Jadi pertama-tama, mari kita beritahu para penonton bahwa hari ini adalah hari Rabu, 6 Mei, karena situasinya bisa berubah sangat cepat. Dan sekarang waktu makan siang di Israel, yang berarti di Amerika, mereka mungkin baru bangun pagi. Tapi izinkan saya menjawab pertanyaan Anda. Jadi, 2 hari yang lalu ada perasaan bahwa kita sedang berada di jalur menuju eskalasi. Ada baku tembak di seluruh teluk. Ada insiden di mana Iran menyerang UEA, Emirat, dan menyerang kapal-kapal. Dan orang Amerika merespons. Dan semua orang berpikir, oh, kita sedang diambang di tepi jurang. Tepi jurang, terima kasih, menuju putaran pertempuran berikutnya. Ini akan meningkat dengan cepat dan kita akan kembali ke Israel dan Amerika Serikat membombardir Iran, serta rudal Iran menyerang Teluk dan Israel lagi. Dan aku menenangkan semua orang. Aku bilang, kalau aku pikir Trump sudah mengubah strateginya, dan Rubio bilang begitu, Rubio bilang Epic Fury sudah berlalu. Kami ingin sebuah kesepakatan. Dan itu benar, karena saya pikir Amerika Serikat memahami bahwa strategi yang sedang dijalankan Amerika saat ini adalah strategi yang berhasil. Dan apa strateginya? Setidaknya sampai kita bangun pagi ini. Tapi strateginya adalah kita punya blokade terhadap Iran. Mereka tidak bisa mengeluarkan apapun dari negara itu. Dan menurut berbagai ahli, Anda tahu mereka kehilangan ratusan juta dolar, bukan? Ini adalah uang yang sangat besar bagi orang Iran. Mereka tidak bisa mengekspor minyak mereka. Dan meskipun saya bukan seorang insinyur minyak, semua orang mengatakan kepada saya bahwa jika mereka tidak bisa memindahkan minyak mereka, mereka harus menutup sumur-sumur mereka. Dan ketika Anda menutup sumur, akan menjadi masalah untuk membukanya kembali. Dengan kata lain, infrastruktur ekonomi mereka sedang berpacu dengan waktu karena blokade ini sangat merugikan mereka. Dan saya ingat mengatakan kepada Anda minggu lalu, saya pikir ini adalah kabar baik karena Anda tahu ada begitu banyak ahli yang disebut ahli di Amerika atau di Israel yang mengatakan, ya orang-orang Iran dengan menguasai Teluk itu lebih hebat daripada memiliki senjata nuklir. Mereka menguasai titik cekik dunia, bukan? Dan dengan menutup pasokan energi, itu lebih kuat daripada memiliki senjata nuklir. Dan apa yang dilakukan Trump? Dia membalikkan keadaan pada mereka. Dia berkata, kalian menutup selat, saya juga menutup selat. Lalu Trump berkata, dan secara paralel kami membantu kapal-kapal dari pelabuhan lain dari sisi Teluk. Kalian tahu, sisi Arab dari Teluk, dari Abu Dhabi dan tempat-tempat lain di Teluk. Mengizinkan kapal-kapal itu keluar. Dan jika kalian mencoba menghentikan kami akan menggunakan kekuatan militer untuk menghentikan kalian yang mencoba menghentikan kami. Dan menurut saya, itu adalah strategi yang sangat bagus, strategi yang sangat berhasil. Lalu orang-orang berkata, ya, orang Iran tidak bisa menerima itu dan kita akan melihat eskalasi. Dan itulah yang kami kira terjadi, tapi ternyata tidak.
Jadi begini, dia mengumumkan bahwa mengarahkan kapal-kapal keluar itu karena ada kapal-kapal yang terjebak di sana. Dan sebenarnya para tentara kehabisan makanan. Mereka dalam bahaya. Pelaut. Pelaut, benar sekali, pelaut. Ya, kelihatan sekali keahlian militer saya. Para pelaut benar-benar berada dalam situasi genting di selat itu, bukan bermaksud main kata. Dan yang menarik sekarang adalah bahwa kemarin sebelum Rubio memberikan pengarahan ini, dan omong-omong, izinkan saya mengatakan sebagai catatan tambahan bahwa seperti yang semua orang tahu, ada meme-meme yang beredar tentang Rubio. Dia memiliki semua pekerjaan di dunia ini, karena presiden terus memberinya pekerjaan tambahan. Dan pekerjaan kemarin adalah menggantikan atau mengisi posisi Caroline Leavitt, juru bicara Gedung Putih yang baru saja melahirkan. Jadi ketika Rubio masuk ke ruang jumpa pers, para wartawan tertawa kecil karena dia muncul sambil menyembulkan kepala dengan canggung. Karena semua orang tahu bukan hanya dia punya banyak pekerjaan lain, tapi ternyata ada video viral lain yang beredar tentang dia di sebuah pernikahan keluarga dan dia menjadi DJ. Dan sebenarnya salah satu wartawan bertanya padanya, "Apa nama DJ-mu?" Jadi begini, itu terjadi setelah Presiden Trump berada di kantor Oval memberikan penghargaan kebugaran untuk remaja. Dan di ruang Oval, dia juga mengatakan hal-hal yang sangat tegas tentang Iran. Bahwa ya, Anda tahu, blokade kita berhasil, tapi itu mungkin saja belum cukup. Karena syarat mereka tidak bisa kami terima. Dan kemudian juga Menteri Pertahanan atau Menteri Perang, bagaimanapun Anda menyebutnya, Pete Hegseth juga memberikan pidato. Dan jadi dengan Raising Cane sekali lagi, retorika keras tentang militer. Dan kemudian, lihat saja, sekitar 2 jam setelah konferensi pers Rubio, Presiden Trump mengunggah hal berikut di Truth Sojourn. Dan izinkan saya membacakannya untuk Anda. Berdasarkan permintaan Pakistan dan negara-negara lain, keberhasilan militer luar biasa yang telah kita capai selama kampanye melawan Iran. Dan selain itu, fakta bahwa kemajuan besar telah dicapai menuju kesepakatan yang lengkap dan final dengan perwakilan dari Iran. Kami telah sepakat bersama bahwa meskipun blokade akan tetap berlaku sepenuhnya, Project Freedom, pergerakan kapal-kapal melalui Selat Hormuz akan dihentikan sementara untuk waktu singkat guna melihat apakah kesepakatan tersebut dapat diselesaikan dan ditandatangani. Jadi Mark, aku harus bilang, aku sangat kecewa dan khawatir tentang unggahan itu. Karena menurutku, orang-orang Iran, siapapun para pemimpin Iran yang mengambil keputusan di sana. Dan kita tahu ada perdebatan antara garda revolusi dan presiden dan lain-lain. Itu tidak masalah. Mereka pasti menganggap pernyataan seperti itu sebagai kelemahan. Apa pendapatmu tentang itu? Jadi pertama-tama, pernyataan itu juga mengejutkan saya karena saya pikir seperti yang saya katakan tadi bahwa orang Amerika menginginkan strategi untuk menang. Kamu memblokade mereka dan kamu mencabut blokade terhadap negara-negara lain, para pengekspor minyak lainnya. Dan dengan melakukan itu, benar, orang-orang Iran menderita. Mereka tidak bisa menjual minyak mereka. Ekonomi mereka sudah berada dalam kondisi yang sangat buruk sebelum perang dimulai. Sekarang keadaannya 100 kali lebih buruk, kamu tahu, dalam kondisi yang lebih parah. Mereka tidak bisa membayar orang-orangnya. Mereka tidak bisa membiayai rezim mereka sendiri. Itu tidak bisa dipertahankan, bukan? Dan saya pikir waktu ada di pihak Trump karena semua orang membicarakan bulan November. Tapi orang-orang Iran tidak bisa menunggu sampai November. Jadi saya pikir blokade sedang berlangsung kan? Anda telah menghantam mereka begitu keras dalam operasi militer. Sekarang Anda bahkan mencegah mereka mendapatkan penghasilan sama sekali. Tinggal tunggu dan lihat saja mereka, Anda tahu, berkutat dalam masalah yang mereka buat sendiri, bukan? Dan saya pikir teruskan saja. Lalu saya bertanya, kenapa sekarang Trump mencabutnya? Apa yang dia lakukan? Dia tetap mempertahankan blokad, tapi dia menjalankan operasi untuk mengalirkan minyak ke barat, bukan? Minyak dari negara-negara Arab. Dan maaf sebentar, bukan hanya minyak, tapi juga pupuk untuk tanaman. Ada banyak barang yang sangat penting bagi dunia, bagi ekonomi dunia, ya. Benar.
Jadi saya berpikir, kenapa dia melepaskan kartu ini? Karena kamu tahu, dan jadi saya akan bilang begini, sebagai seseorang yang pernah bekerja dengan politisi, kadang-kadang ketika mereka mengatakan sesuatu, itu memang benar. Baiklah, jadi mungkinkah dia mendengar, seperti yang dia katakan, sesuatu yang penting dari orang-orang Pakistan, bahwa orang-orang Iran akhirnya, bahwa rezim di Teheran ini akhirnya bersedia membuat semacam konsesi yang telah diminta oleh Presiden. Sekarang, seperti yang dikatakan Rubio dalam cuplikan yang baru saja kita lihat, Presiden lebih memilih kesepakatan. Dia sudah mengatakannya berulang kali, dia tidak akan menyerah pada permainan Iran ya. Tapi dia menginginkan kesepakatan yang menurutnya adalah kesepakatan yang baik, kesepakatan yang benar-benar membongkar program nuklir mereka. Dan semua orang berasumsi bahwa itu termasuk mengeluarkan uranium yang sudah diperkaya dari Iran ke negara ketiga dan menghancurkan semua potensi yang mereka miliki, semua kemampuan yang mereka miliki untuk membangun, untuk memperkaya uranium baru. Oke? Sekarang, jika itu bagian dari kesepakatan dan orang-orang Iran akhirnya menyerah karena mereka mengerti kan bahwa mereka sudah, kamu tahu, mereka sudah sampai di jalan buntu kan? Mereka benar-benar secara militer, mereka kacau. Dan sekarang secara ekonomi juga kacau. Dan mereka tidak lagi punya kendali atas jalur sempit strategis, kan? Itu juga sedang diambil dari mereka. Apakah mereka akhirnya menyerah? Dan sepertinya memang begitu. Setidaknya Trump berpikir ada kemungkinan itu terjadi. Karena dia setuju untuk menunda operasi saat ini untuk mengeluarkan kapal-kapal itu dari Teluk. Kalau bukan karena itu, kenapa lagi dia setuju? Oke, jadi pertama-tama salah satu penjelasan mengapa dia menyetujuinya. Apakah itu karena para mediator dari Pakistan? Dan omong-omong, Pakistan bukan sahabat Barat. Tapi saya tahu Presiden Trump suka memuji mereka. Tapi memang begitu cara dia berbicara. Oke, tapi orang-orang Pakistan itu pasti berkata kepadanya, tunggu dulu di sana. Ada kemungkinan untuk negosiasi. Sekarang, itu omong kosong. Kenapa itu omong kosong? Ini adalah cara Republik Islam untuk membeli lebih banyak waktu. Sekarang kamu menyebutkan November, tapi kamu lupa menambahkan satu hal lagi. Saya tahu orang Amerika tahu ini. Tapi November adalah saat pemilihan utama. Pemilihan paruh waktu untuk Kongres berlangsung di Amerika Serikat. Jadi banyak orang melihat ini sebagai apa yang disebut-sebut sebagai tenggat waktu Trump. Dan berharap bisa meraih kemenangan seperti yang dia inginkan sebelum itu. Dan mudah-mudahan hal itu akan memperkuat Partai Republik di DPR dan Senat. Tapi begini, kamu tahu, seberapa besar pun saya mengagumi Presiden Trump, dan memang saya mengaguminya, dan saya sudah sering mengatakannya. Saya pikir beliau memang menderita penyakit khas Barat, yaitu tidak menyadari bahwa orang-orang ini adalah maniak jihadis. Dia bahkan pernah menyebut mereka orang gila. Marco Rubio menyebut mereka, dia juga bilang mereka orang gila. Dan Presiden Trump mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sakit jiwa. Jadi di satu sisi mereka memahaminya. Di sisi lain, yang saya khawatirkan adalah mereka tidak menyadari dedikasi yang dimiliki oleh mereka, oleh orang Iran, para Islamis radikal, rezim Syiah di sana lebih memilih untuk hancur, lebih memilih untuk bunuh diri. Tapi bukan bunuh diri biasa, melainkan mati syahid demi Allah. Dan mereka rela membawa seluruh rakyat mereka ikut hancur bersama mereka. Jadi ketika kamu bertarung, ini adalah medan perang yang tidak seimbang. Dan kita juga tahu bahwa itu bukan hanya bagian dari strategi mereka. Semua Islamis radikal juga melakukan hal ini. Mereka merujuk pada Al-Quran dan mereka berkata, kamu lihat, kami diizinkan untuk berbohong demi mendapatkan apa yang kami inginkan. Saya hanya mengutip secara bebas tentu saja. Itulah yang mereka klaim. Itulah yang mereka andalkan. Sekarang, saya justru berharap penjelasan yang saya berikan tadi itu salah. Dan Presiden Trump sedang dikelabui oleh Pakistan dan juga Iran. Saya berharap ini adalah trik terakhir untuk menipu Iran misalnya. Memperkuat unsur kejutan untuk serangan yang akan segera terjadi. Dan ketika Marco Rubio berkata Epic Fury sudah selesai, ya maksudnya bagian dari perang itu, bagian dari operasi itu disebut Epic Fury. Itu sudah selesai. Tapi operasi berikutnya akan punya nama lain. Hanya itu saja.
Jadi saya ingin merespons. Pertama-tama saya ingin tahu pendapat Anda tentang Pakistan sebagai mediator. Jadi Pakistan bukanlah teman Israel. Di paspor Pakistan sampai hari ini, bukan sesuatu dari 30 tahun lalu, tertulis berlaku untuk semua negara kecuali Israel, benar? Pakistan menolak mengakui legitimasi Israel. Pakistan menolak memiliki hubungan diplomatik yang normal. Kita punya hubungan diplomatik dengan Tiongkok, dengan Rusia, dengan berbagai negara yang agak bermusuhan dengan kita. Pakistan bahkan menolak melakukan itu, benar? Kita punya hubungan dengan negara-negara Arab, kan? Pakistan bahkan tidak mau seperti itu. Para menteri mereka di pemerintahan mereka mengatakan hal-hal paling keterlaluan tentang Israel, kan? Dan gagasan bagi Israel bahwa ada semacam perantara netral dan jujur itu benar-benar konyol, kan? Mereka sangat bermusuhan, dan kita tahu di masa lalu bahwa dinas keamanan mereka memiliki semua hubungan ini dengan Taliban dan ekstremis Islam lainnya. Mereka memang bermasalah. Tapi untuk lebih tepatnya, Pakistan selama bertahun-tahun memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Amerika Serikat, membantu mereka dalam berbagai hal. Selama Perang Dingin, mereka adalah sekutu Perang Dingin di mana India berada di pihak lain dalam banyak hal. Yang terkenal Kissinger ketika dia melakukan perjalanan rahasia ke Tiongkok sebelum kunjungan terkenal Nixon pada tahun 1972 ya, dia sedang berkunjung ke Pakistan. Dia mengalami sakit perut dan dia pergi ke sebuah hotel di pegunungan atau semacam wisma. Dan sebenarnya dia diam-diam pergi dengan pesawat Pakistan ke Beijing untuk menjalankan misinya secara rahasia. Jadi memang ada hubungan di sana. Sekarang, pemahaman saya adalah bahwa orang-orang Pakistan di sini hanyalah pembawa pesan. Mereka hanya menyampaikan pesan di antara kedua pihak. Dan sejauh mana mereka menyampaikan sesuatu yang serius kepada Amerika Serikat sehingga membuat Trump memperhatikan. Dan sekali lagi, saya belum lihat, saya tidak tahu. Tapi untuk membuat Trump berhenti, asumsi saya itu pasti sesuatu yang benar-benar menjadi titik balik dari sudut pandang negosiasi. Sekarang Anda tadi membicarakan tentang Epic Fury. Dan apakah itu sudah selesai atau belum? Saya pikir sampai pagi ini bahwa strategi Amerika adalah blokade. Mereka semakin menderita secara ekonomi setiap harinya. Kami mengeluarkan kapal-kapal dari Teluk untuk teman-teman kami, demi teman-teman kami, membukanya sehingga harga minyak akan turun dan mereka akan terus merasakan penderitaan mereka. Dan pada akhirnya, mereka mungkin akan mulai melakukan eskalasi lagi. Dan jika mereka mengeskalasi, dan saya merespons, tidak ada yang bisa mengkritik saya, kan? Bahkan Demokrat di Kongres pun tidak. Jika orang-orang Iran mulai menembak, itu masalah yang berbeda. Dan itulah sebabnya Hicks mengatakan kemarin, gencatan senjata masih berlaku. Tapi di sini, apa yang dia lakukan, dia sedang memberi peluang bagi jalur diplomatik. Dan kita harus melihat, dan Presiden Trump juga harus melihat, apakah ini sesuatu yang serius atau hanya orang-orang Iran yang sedang bermain-main. Oke, jadi pertama-tama mereka sudah menembak. Mereka sudah menembaki Uni Emirat Arab. Tidak sejak keputusan ini diambil. Tidak, itu tidak benar. Kemarin, pada hari itu. Tidak. Keputusan ini baru hari ini. Keputusan ini. Tidak. Tidak. Maksudku mereka sedang menembak. Mereka tidak mematuhi gencatan senjata apapun. Dan merekalah yang melakukannya. Terlepas dari apa yang dikatakan oleh politisi Demokrat bodoh, dan kaum kiri lainnya. Bukan Trump yang melanggar apapun di Selat Hormuz. Itu adalah perairan internasional. Iran yang melanggarnya. Jadi, mari kita luruskan hal itu. Dan ketika Rubio juga mengatakan kemudian, dia berkata, lihat, jika mereka menggunakan Selat Hormuz untuk menyandera dunia, bayangkan apa yang akan mereka lakukan jika mereka memiliki senjata nuklir. Yang membawa kita ke syarat utama, yang tanpanya Trump tidak bisa menyetujui kesepakatan apapun. Dan itu adalah bahwa Amerika mengambil semua uranium yang telah diperkaya milik mereka. Bukan hanya uranium yang diperkaya 60%, mereka juga memiliki uranium lain yang diperkaya 20%. Dan itu mengharuskan masuk jauh ke bawah tanah. Itu membutuhkan operasi yang serius. Jika kamu berpikir sejenak bahwa siapapun di rezim itu, termasuk yang disebut-sebut sebagai pragmatis, bersedia melepaskan itu, satu-satunya alat tawar mereka, kamu hanya membodohi dirimu sendiri. Dan begitu juga Trump membodohi dirinya sendiri. Tapi, mungkin saja dia tidak membodohi dirinya sendiri. Dia sudah bilang sejak awal, lihat, mereka itu orang-orang gila. Kita memberi mereka kesempatan. Kita terus memberi mereka kesempatan. Itulah yang harus mereka lakukan. Menyerahkan senjata nuklir mereka. Menghentikan terorisme mereka. Utamanya, dia fokus pada nuklir, senjata nuklir. Sekarang, biar aku kasih tahu sesuatu.
Jika dia terus memberi mereka lebih banyak kesempatan dan membiarkan mereka tanpa hukuman menembaki Teluk, itu benar. Mereka belum melakukannya. Mereka tidak menembaki Israel karena mereka tahu betul bahwa jika mereka melakukan itu, aku bilang padamu, Angkatan Udara Israel pasti akan langsung turun tangan. Dan kita tahu itu, begitu juga para penguasa di Iran, siapapun mereka saat ini. Lagi pula, kepemimpinan di sana agak tidak pasti. Tapi begini ya, kalau dia tidak melakukan sesuatu, dengar, aku sudah membaca media sosial sejak Trump memposting itu. Membaca media sosial. Dan selain orang-orang yang anti perang, yang benar-benar menentang perangnya, orang-orang marah karena dia melakukan ini. Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah menguasai mereka. Mereka sudah ada tepat di posisi yang kamu inginkan. Trump, kamu sudah membuat Iran berada di posisi yang kamu inginkan. Dan sekarang kamu malah menahan diri. Itu konyol. Dan kamu seharusnya tidak melakukannya. Dan seperti yang sudah saya katakan, menurut saya ini tidak ada hubungannya dengan strategi militer. Ini berkaitan dengan pola pikir para Islamis. Dan di mata mereka, saya tidak peduli apa yang mereka katakan pada Pakistan. Di mata mereka, ini menunjukkan kelemahan. Amerika Serikat adalah negara adidaya terbesar di dunia. Dan terus saja berkata, oke, kami akan memberi kamu kesempatan lagi. Alih-alih menepati janjinya, dia malah berkata, kita akan bombardir mereka habis-habisan, atau apapun kata-kata yang dia gunakan. Dia berkata, mereka harus patuh atau mereka akan menyesal. Dan sekarang, apakah mereka sudah patuh? Tidak, kita tidak tahu itu. Kita tidak tahu apa isi pesannya. Kamu bilang ke aku bahwa yang mereka katakan ke Pakistan adalah, baik, kami setuju dengan semua syarat Presiden Trump. Kami akan membiarkan Amerika dan Israel masuk dan mengambil semua nuklir dan menyingkirkan nuklir itu. Dan kami tidak akan pernah memperkaya uranium lagi. Dan kami akan, bolehkah saya menanggapi? Ya, kamu benar. Baru beberapa hari yang lalu, Presiden Trump mengatakan kami menerima dokumen posisi dari Iran dan dia menolaknya, benar? Dia mengatakan begitu karena dia bilang, dan orang-orang Iran punya hal konyol ini bahwa mereka bersedia membuka selat, tapi lupakan program nuklirnya. Itu akan kita bahas nanti, benar? Dan Trump dengan tepat mengatakan tidak. Tentu saja kamu menginginkan itu yang kamu inginkan. Kamu ingin mempertahankan program nuklirmu, kan? Jadi pemahaman saya tentang Presiden, saya rasa kamu setuju. Dia bilang, benar, ini adalah isu terpenting, program nuklir, dan tidak ada kesepakatan, kan? Saya akan tetap pada pendirian ini, tidak ada kesepakatan. Ini belum selesai sampai kamu setuju pada konsesi serius tentang program nuklir. Itulah Trump. Saya percaya bahwa dia sangat tulus. Saya juga berpikir, maksud saya itulah seluruh pembenaran dia untuk perang itu. Jika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan terkait program nuklir, dia tidak bisa memberitahu rakyat Amerika bahwa dia memenangkan perang. Dia harus mendapatkan apa yang dia butuhkan terkait program nuklir itu. Dalam isu-isu lain, yang juga penting, dia mungkin bisa lebih fleksibel. Kau tahu, dia tidak bisa jika kau tidak mendapatkannya. Tapi jika kau memprioritaskan dan dia bilang program nuklir, dia tidak bisa. Aku rasa dia tidak bisa berkompromi dalam isu-isu itu. Jadi pemahamanku adalah, benar, orang-orang Iran mengatakan sesuatu yang membuatnya berpikir mereka akhirnya serius untuk membuat, maksudku dia bilang antara ini atau benar. Dan apakah mereka sudah memberinya yang ini? Sekarang kau bilang begitu. Kau harus skeptis. Orang-orang Iran hanya sedang mengulur waktu. Jadi kalau dalam 48 jam Presiden bilang itu tidak serius, Steve Witkoff dan Jared sudah memeriksanya dan mereka hanya mempermainkanku, benar? Tapi idenya adalah jika mereka memberinya sesuatu yang bisa dia tindak lanjuti dan dia ingin mendorong mereka. Jadi 2 hari, 3 hari itu bukan masalah besar. Negosiasi, maksudku dia tahu cara bernegosiasi. Aku sangat terkesan dengan cara dia bernegosiasi sampai sekarang, benar? Dan negosiasi memiliki momentumnya sendiri. Jika dia tetap berpegang pada prinsipnya, mungkin dia mendapat tanda bahwa akhirnya, karena semua tekanan itu, dan orang-orang Iran akhirnya memahami hal itu. Pilihan antara kembali meningkat menjadi perang yang tidak mereka inginkan, atau melanjutkan blokad ini yang tidak baik bagi mereka, kan? Perang ekonomi terhadap mereka. Mereka berada dalam situasi serba kalah. Apakah mungkin mereka akhirnya memberinya sesuatu yang belum pernah mereka katakan sampai sekarang? Tidak mungkin. Menurut saya, tidak mungkin mereka melakukannya. Mungkin saja mereka menggunakan bahasa atau para mediator Pakistan menggunakan bahasa yang agak memberi harapan, oke? Karena kamu tahu, kita tahu,
bahwa proposal mereka melibatkan segala macam syarat yang tidak masuk akal, termasuk kompensasi atas kerusakan yang terjadi akibat perang. Tapi lupakan itu sebentar. Tidak mungkin mereka benar-benar berkata, "Oke, kami sudah selesai dengan urusan senjata nuklir." Tidak mungkin. Dan lagi, Presiden Trump sudah memberi mereka. Dia terus mengancam, lalu tenggat waktunya datang dan kemudian lewat begitu saja. Lalu dia memberi mereka lebih banyak waktu. Sekarang, saya tidak mengatakan bahwa dia salah melakukan itu. Kamu benar, dia adalah negosiator yang brilian. Dan kamu benar, ini memang urusannya. Saya tidak percaya dia akan menyerah pada hal itu. Tapi yang juga saya tahu adalah ketika para Islamis, dan saya mengatakan itu karena rezim Iran seperti itu, melihat perilaku seperti itu dalam sebuah negosiasi, yang mereka lihat adalah kelemahan Barat, liberalisme Barat. Yang kita inginkan hanyalah sebuah kesepakatan. Itulah yang kami inginkan. Kami lebih memilih perdamaian, kata perdamaian dan sebuah kesepakatan. Dan mereka juga sedang mengulur waktu karena mereka mengamati, mereka mengikuti jajak pendapat opini publik di Amerika Serikat. Dan mereka melihat Partai Demokrat menjadi sangat marah tanpa bermaksud membuat lelucon atas perang ini secara keseluruhan. Kita melihat semakin banyak anggota Partai Republik yang berkata, ya, dia belum menjelaskannya. Dan untuk apa kita membutuhkan ini? Dan ini bukan perang kita. Mereka melihat itu, dan mereka mendengar Donald Trump berkata, ya, kita hanya ingin sebuah kesepakatan. Dan itu artinya, mereka sedang mengulur waktu, bukan Donald Trump yang mengulur waktu. Dan saya pikir dalam hal ini, dan dia adalah seorang negosiator hebat, tapi dalam hal ini, saya tidak sepenuhnya yakin bahwa dia benar-benar memahami mentalitasnya. Dan dia tentu saja memahami bahwa dia memiliki posisi yang lebih kuat. Dia tahu bahwa mereka memiliki militer yang lebih kuat dan sebagainya. Tapi saya tidak yakin bahwa dia memahami bahwa ini adalah orang-orang yang rela mati demi Allah dan membunuh semua orang mereka. Dan kamu tahu, termasuk omong-omong jika mereka sudah punya hulu ledak nuklir, untuk bilang, kamu tahu, semacam upaya nekat terakhir. Kita akan menyerang dengan nuklir dan diserang dengan nuklir. Dan kita akan mati karena setelah itu kita semua akan pergi ke, kamu tahu, surga. Jadi menurut saya penting untuk selalu diingat dan kamu sudah menyinggung hal ini, tapi memang perlu dikatakan secara eksplisit. Bukan hanya orang Amerika yang bernegosiasi. Secara paralel, mereka juga punya kekuatan militer yang sangat besar di wilayah itu kan. 3 gugus tempur kapal induk kan. Israel juga siap beraksi lagi kan? Bukan berarti kita sedang bersikap baik kan? Orang-orang Iran paham bahwa jika mereka mengambil keputusan yang salah, akan ada kejutan yang sangat serius menanti mereka. Dan mereka tahu bahwa baik Trump maupun Netanyahu bukan orang yang lembek kan? Jika mereka perlu menggunakan kekuatan, mereka akan menggunakannya. Dan Anda melihat ketika mereka mencoba mengganggu pengiriman sebelum kejadian terbaru ini, Trump langsung memberikan respons yang langsung dan sangat kuat. Dan itu salah satu alasan menurut saya kenapa Hegseth mengatakan bahwa gencatan senjata masih berlaku, meskipun ada pertempuran di Teluk. Saya rasa gencatan senjata yang dibicarakan Hegseth di Teluk itu mirip seperti gencatan senjata di Lebanon. Tidak ada gencatan senjata, tapi ada aturan pelibatan. Benar kan? Israel sangat aktif di Lebanon Selatan dan kami melakukan sebisa kami. Dan kami telah sepakat dengan Amerika Serikat bahwa target-target di Beirut untuk sementara waktu akan dihindari. Kami akan menjauh kan? Tapi pertempuran sengit masih berlangsung di dalam Lebanon. Kami sedang menghancurkan infrastruktur Hizbar. Jadi menurut saya, jenis gencatan senjata yang serupa juga berlaku di sini. Akan ada pertempuran di Teluk, mungkin mereka akan melakukan sesuatu, dan kami akan membalas mereka. Tapi tidak akan ada serangan Amerika dan Israel ke Teheran, dan tidak akan ada peluncuran rudal dari mereka, kan? Ada semacam aturan pelibatan yang baru. Semua itu terjadi sementara ada blokade terhadap Iran, yang benar-benar membuat mereka menderita, kan? Jadi saya pikir itu adalah strategi yang ampuh. Dan itulah sebabnya orang-orang Amerika berkata, tidak, kami tidak ingin kembali ke skala penuh. Kami hanya akan kembali ke skala penuh jika orang Iran memaksa kami untuk kembali ke skala penuh. Jika mereka meningkatkan eskalasi, maka kami akan merespons, kan? Tapi kemudian Anda punya legitimasi untuk merespons. Jadi itu. Kita harus lihat bagaimana ini akan berjalan. Karena waktu kita hampir habis, Ruthie, dan kita bilang ingin menghabiskan 3 atau 4 menit terakhir di setiap podcast untuk membahas politik. Kamu bilang padaku sebelumnya bahwa kamu ingin membicarakan sedikit tentang Benny Gantz.
Ya, kamu tahu Benny Gantz, dia menarik dalam politik Israel. Pertama-tama menurutku salah satu hal yang perlu dijelaskan kepada penonton yang belum tahu, meskipun banyak yang sudah tahu, adalah bahwa Knesset, parlemen Israel, memiliki 120 kursi. Dan kami memiliki sistem multipartai. Ini tidak seperti di Amerika Serikat. Jadi itulah sebabnya seseorang seperti Netanyahu bisa menjadi Perdana Menteri berulang kali. Kami tidak memiliki batasan masa jabatan karena kami tidak memilih Perdana Menteri secara langsung. Kami memilih partai. Dan kebetulan dia memimpin partai terbesar. Dan kenapa saya membahas hal ini? Karena setiap beberapa tahun selalu ada harapan baru bisa dibilang yang akan datang dan menggantikan Partai Likud sebagai partai utama atau menggantikan Netanyahu. Dan Benny Gantz adalah salah satunya. Omong-omong, Isur Lapid juga salah satunya. Mereka datang, mereka mendapatkan banyak kursi. Waktu itu ada pemilu. Ada pemilu di mana Benny Gantz hampir menjadi Perdana Menteri. Dia punya partai yang lebih besar, tapi kemudian dia tidak bisa membentuk koalisi dan sebagainya. Kita harus membentuk koalisi. Kita juga sudah melihat ini omong-omong di Belanda, di mana orang dengan kursi terbanyak akhirnya tidak bisa membentuk koalisi. Itu Geert Wilders. Dan itu juga terjadi di Israel. Dan Benny Gantz saat ini, dia dulunya adalah orang yang disebut-sebut pasti akan menggantikan Netanyahu. Yang hari ini menurut semua jajak pendapat, setiap lembaga survei, dia tidak akan melewati ambang batas elektoral. Dan omong-omong di Israel, itu berarti kamu butuh 4 kursi. Jika kamu kurang dari 4 kursi, kamu sama sekali tidak masuk ke Knesset. Kamu harus punya minimal 3,25% suara. jadi Benny Gantz sekarang sedang kesulitan. Dan yang terjadi adalah semua orang setianya di partainya mulai meninggalkannya. Itu benar. Sangat menyedihkan melihatnya, karena dia adalah seorang pria yang 2 kali bergabung dengan Netanyahu dalam pemerintahan. Sekali ketika mereka memiliki kesepakatan rotasi selama krisis corona, di mana Benny Gantz mengatakan ada krisis nasional. Saya harus bergabung dengan pemerintahan. Dan sekali lagi setelah 7 Oktober. Dan kemudian ketika dia menjadi bagian dari koalisi setelah 7 Oktober, jadi dia tidak berada di pemerintahan pada 7 Oktober. Dia bergabung setelahnya. Jadi, dia tidak dianggap bertanggung jawab atas pembantaian itu karena dia tidak berada di pemerintahan saat itu. Dan dia bergabung setelahnya untuk membantu. Lalu hasil surveinya sangat tinggi. Dia mendapatkan sekitar 40 kursi dalam survei. Dia seperti, semua orang bilang dia seperti yang kamu katakan sebelumnya, dia sudah pasti menang. Dan itu 2 tahun yang lalu kan, dia sudah pasti menang dalam pemilu berikutnya. Dan dia keluar dari pemerintahan. Dan hasil surveinya terus menurun dan menurun. Dan selama berbulan-bulan sekarang, dia tidak pernah melewati batas 3,25%. Dan sekarang orang-orang di sekitarnya di partainya sendiri mulai meninggalkannya. Dan sepertinya partainya yang disebut biru dan putih sudah mati. Dan ini menarik karena kamu bilang selalu ada, kamu tahu, sosok yang bergiliran muncul yang akan menantang Netanyahu dan menang. Dan dia tampak sangat berpeluang. Dia pria yang tampan, dia tinggi. Para wanita menyukainya karena dia, kamu tahu, dia, ya. Latar belakang militer. Latar belakang militer. Mantan kepala staf. Ngomong-ngomong soal tinggi badan, sudah banyak penelitian tentang hal ini. Dan bahkan di Amerika Serikat, hampir di setiap pemilihan presiden, kandidat yang lebih tinggi yang menang. Tidak selalu, tidak 100%, tapi itu menarik. Kamu bisa saja menebak dari situ. Dan dia seperti bintang, tapi pada akhirnya bintangnya meredup. Bintangnya meredup. Dan kenapa? Tapi ini alasan menariknya. Dan inilah masalahnya dengan, aku tahu kamu suka membicarakan kaum moderat sentris. Inilah masalahnya dengan kubu tengah. Oke, Benny Gantz mencoba mengambil keuntungan dari semuanya. Kamu tahu, dalam bahasa Ibrani kami bilang main di semua kubu. Dia mencoba menyenangkan semua pihak. Jadi dia bergabung dengan kabinet darurat karena perang. Semuanya baik-baik saja. Dia tidak setuju dengan Netanyahu. Kabinet perang sering bertengkar di dalam tentang bagaimana melanjutkan perang dan apakah harus melakukan ini, serta bagaimana mengembalikan para sandera. Ada banyak perdebatan. Para penunjuk rasa di jalanan yang membenci Netanyahu dan mereka yang telah memprotes reformasi yudisial sebelum perang ini, sebelum perang di Gaza, membencinya. Mereka sebelumnya setengah mendukungnya. Dan mereka berkata, kamu pengkhianat karena bergabung dengan kabinet perang dan bergabung dengan Netanyahu. Kamu pengkhianat.
Jadi tiba-tiba ketika dia mengundurkan diri, mereka tidak menerimanya kembali. Mereka, maksudku, pihak kiri tidak berkata, "Oh hebat, kami menyambutmu kembali ke pihak kami." Dan pihak kanan berkata, "Kamu meninggalkan kabinet perang di tengah-tengah perang." Jadi dia ditinggalkan sendirian. Dia dibiarkan kebingungan. Dan itulah yang terjadi pada apa yang kamu sebut sebagai kelompok tengah. Jadi saya akan mengakhiri sekarang karena kita sudah mendekati akhir. Oke. Tapi saya ingin mengatakan, menurut saya sampai batas tertentu ini menyedihkan. Karena ini menunjukkan betapa terpolarisasinya politik Israel sekarang, bahwa ada kubu sayap kanan Netanyahu. Ada kubu anti Netanyahu yang sangat vokal di pihak kiri. Dan Benny Gantz pada dasarnya berkata, baiklah, saya tidak ingin melihat Netanyahu sebagai Perdana Menteri. Saya mendukung orang lain. Tapi jika Netanyahu mendapatkan 61 kursi, saya tidak ingin dia didominasi oleh apa yang dia sebut sebagai sayap kanan ekstrim. Saya ingin berada di koalisi dan menjadi pengaruh moderat di dalamnya. Dan saya pikir, menurut saya itu bagus dalam politik ya, jika ada kelompok tengah yang bertanggung jawab. Jadi, jika ada pemerintahan sayap kiri, mereka bisa menggesernya sedikit lebih ke tengah. Jika ada pemerintahan sayap kanan, mereka bisa menggesernya sedikit lebih ke tengah, dan Anda akan memiliki kepemimpinan yang lebih berdasarkan konsensus. Maksud saya, ketika Netanyahu duduk di kabinetnya, dia punya seseorang di sebelah kirinya dan seseorang di sebelah kanannya, bukan? Saya pikir itu sehat untuk demokrasi, dan begitulah selalu di Israel. Karena kami selalu memiliki perwakilan proporsional, kami selalu memiliki sistem multipartai, dan selalu ada orang-orang yang mereka berjuang keras dalam pemilu mereka, lalu mereka membuat kesepakatan dan kompromi. Dan begitulah semua pemerintahan Israel. Dan fakta bahwa tidak ada kubu tengah di Israel, itu mengatakan sesuatu tentang polarisasi di Israel, polarisasi politik. Dan saya tidak berpikir, saya rasa itu menunjukkan sesuatu yang tidak baik. Sekarang, ada polarisasi di Amerika, benar. Ada polarisasi di negara lain pusatnya. Maksud saya, lihatlah Prancis yang malang, di mana Macron sekarang sedang terpuruk secara politik karena di sana pusatnya juga tampaknya sedang hancur. Jadi, tapi Macron mungkin memang pantas mendapatkannya, tentu saja. Tapi menurut saya ini menyedihkan untuk Israel karena tidak ada partai di tengah yang mengatakan bahwa mereka moderat dan bersedia bekerja sama dengan kedua belah pihak, namun tidak mendapat dukungan. Oke, jadi ini untuk diskusi yang benar-benar berbeda. Tentu saja, saya tidak setuju dengan Anda dalam hal itu. Karena saya kebetulan menganggap Partai Likud Netanyahu sebagai pusat dalam politik Israel, bukan kanan. Itu adalah pusatnya. Dan di dalamnya... Sayap kanannya menyebut diri mereka sebagai sayap kanan. Ya, tidak. Jika kamu harus memilih di pihak mana kamu berada, tidak. Tapi Netanyahu bilang, kita ini sayap kanan. Satu-satunya orang yang menyebut diri mereka sebagai golongan tengah adalah kaum kiri. Mark, dan dengan nada ceria itu, Kita harus sepakat untuk berbeda pendapat. tepat sekali. Dan izinkan saya mengatakan, jika Anda menikmati siaran kami, silakan like dan subscribe. Dan Anda juga bisa membaca jns.org. Kami punya banyak artikel menarik dan lain-lain. Sampai jumpa minggu depan. Saya menantikan itu.